Hari ini saya mau bikin video tentang merakit sebuah 3D printer atau printer 3D dari nol, dari paket yang kita terima ini. Jadi kita akan rakit dari awal banget gimana caranya ngerakit. Ini bukan apa ya? Ini bukan 3D printer yang bener-bener nol banget ya, tapi kita beli paketan yang perlu kita rakit. Ini mereknya adalah Kingron dan tipenya adalah KP3S Pro. Jadi ini adalah KP3S Pro. Ukuran 3D printernya kecil, tapi mungkin bisa ya bermanfaat maksimal gitu ya. Gimana cara ngerakitnya? Mungkin kita langsung aja ke video intinya, unboxingnya dulu nih. Jadi teman-teman, sekedar info, printer 3D ini itu saya beli di luar negeri, dan pada saat sampai ke Denpasar, Bali gitu ya, itu kena pajak sekitar 500 ribuan. Jadi ya lumayan mahal, 500 ribuan. Buat teman-teman yang mau beli 3D printer tapi nggak tahu caranya gimana beli di luar negeri gitu ya. Ujung-ujungnya harganya mirip-mirip kalau kita belanja di Indonesia. Ini saya cuma untuk coba-coba aja. Untuk link yang ada di Indonesia, teman-teman, link toko 3D printer yang ada di Indonesia, cek di keterangan video. Itu ada beberapa toko rekomendasi yang bisa teman-teman cek untuk beli 3D printer di Indonesia ya. Ini nggak sponsor, jadi ada beberapa toko yang berbeda. Ini kita unboxing dulu. Ada di sini saya buka dulu invoice pajaknya. Bukan, ini invoice biasa. Oh, surat-surat untuk keperluan bea cukai ya. Ini ditempel. Kalau teman-teman mesen di luar negeri gitu ya, ini nggak ditempel, itu bakalan susah banget. Pada saat masuk kita bakalan ditelepon oleh orang pajak dan ditanyain invoice. Kalau kita nggak punya invoice transaksinya, kita akan dikenakan pajak, nilai pajak tertinggi, dan itu yang nentuin adalah petugas bea cukai gitu. Jadi pada saat beli sesuatu di luar negeri, usahakan invoice-nya itu ada pada barang yang teman-teman pesan gitu ya. Kalau nggak ada, silakan hubungi penjualnya. Kita buka. Ini adalah Ini adalah unboxing pertama kali yang paket ini. Ini sebenarnya saya sudah ada dua kali dari Kingron ya. Oke, kita akan buka. Ini yang Pro ya. Kita buka. Dan seperti ini dia. Oh, nggak kelihatan ya. Kita lihat, kita switch kamera dulu. Oke. Nah teman-teman, dalam paketnya ini pertama kali teman-teman buka itu kita akan melihat sebuah buku, yaitu buku user manual. Nah ini kalau teman-teman baru pertama kali ngerakit 3D printer, ini buku penting banget. Jangan sampai hilang sebelum printernya itu terakit gitu ya. Karena di dalam buku ini ya lengkap pemberitahuan bagaimana cara merakitnya. Tapi ya ini dalam berupa gambar gitu ya, tapi sekarang kita bikin video tutorial merakitnya. Oke, buku ini saya taruh dulu biar aman. Terus di sini ada spons-spons lagi. Nah, ini penting juga, spons-spons seperti ini itu kalau nggak isi setebal ini teman-teman bisa lihat ya, tebal banget. Itu pengirimannya bisa bikin spare part yang lain itu kayak frame-nya itu penyok, atau mungkin komponen yang lainnya rusak karena kebanting. Makanya setiap pengiriman 3D printer itu bisa sponnya itu atau pelindungnya itu tebal banget. Ini saya buka dulu cover yang ini, yang atas. Oke. Dan setelah buka yang ini, teman-teman sudah bisa lihat 3D printernya. Kita lihat nanti bagaimana. Ini yang Pro ya. Ini bednya, teman-teman bisa langsung lihat bednya. Bednya sudah langsung terbuat dari kaca, teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman lihat video unboxing saya sebelumnya gitu ya, ini masih ada lapisannya kayak magnetic bed gitu ya. Nah teman-teman, mungkin saya akan mengeluarkan beberapa part yang bisa dikeluarkan di sini ya. Jadi kita dapat filamen gratis, cuman ini dapat 10 meter mungkin ya.
Dan biasanya saya nggak pernah kepake ini karena terlalu sedikit. Ini kita taruh aja dulu. Terus yang bisa kita keluarkan adalah kabel powernya. Kita dapat kabel power. Sayang sekali colokannya ini bukan standar Indonesia. Nih, ya. Kita harus bikin atau beli konverternya gitu ya. Bikin hebat banget. Kita taruh. Lalu yang bisa kita keluarkan selanjutnya adalah ini. Seperti biasa, Kingron memberikan kotak spare part. Ya, di dalam kotak ini ada beberapa spare part. Oke, nanti kita cek. Ada besi. Wow. Nah, ini adalah Z-axis T8 screw. Ini besi yang akan dipasangkan nanti untuk di Z-axisnya. Ini pelindungnya. Dan ini skrunya, baut ulirnya untuk Z-axisnya. Nanti kita akan zoom lebih dekat. Nah, udah habis gitu aja. Lalu kita, ini ada lagi. Ini adalah tempat untuk filamennya atau disebut dengan filament holder. Dapat juga. Karena sudah habis, tinggal 3D printernya. Sekarang saya akan keluarkan 3D printernya. Oke. Di dalam boxnya udah nggak ada apa sama sekali ya. Ini pembungkusnya tebal banget, boxnya gede banget, dalamannya kecil. Itu dia bikin pengirimannya jadi lebih aman. Ini kita taruh. Nggak ada apa-apa lagi. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini di hadapan kita hanya segini ya, spare part 3D printer dari Kingron KP3S Pro ini yang kita perlukan untuk merakitnya. Jadi ada ini satu unit yang besar, kita nggak perlu ngapain lagi, ini sudah satu unit besar. Terus ada unit yang terpisah di sini tapi dihubungkan dengan kabel. Lalu di sini adalah yang skru tadi ya. Nih, kayak baut ulir gitu. Nah, ini akan kita pasang untuk menghubungkan antara yang ini dan yang ini. Nah, gitu. Lalu apa yang ada di dalam dari Kingron spare part ini? Kita lihat. Nah, coba kita lihat di dalam dari box Kingron spare part ini apa aja isinya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini kita dapat selang seperti ini. Ini fungsinya untuk jalur filamen nantinya. Kita dapat juga kabel USB seperti ini, walaupun nanti bakalan jarang dipakai karena biasanya kita pakai memory card. Taruh. Terus kita dapat ini apa ini? Ini kayak di film-film tuh kayak apa ya? Racun-racun, obat-obat gitu ya. Enggak, tapi ini adalah jarum yang digunakan untuk membersihkan nozzle kalau nozzle-nya mampet. Ini sekarang sih nggak kepake. Nanti kalau sudah nozzle-nya kotor itu kita bakalan bingung nyarinya kalau hilang. Jadi harus disimpan nih. Kita dapat tang potong juga. Terus ini kita dapat spare part, yaitu satu buah nozzle di dalamnya dan juga kabel yang berisi sensor. Ini sensor suhu teman-teman. Ya tapi nggak usah dipasang sih karena sudah lengkap. Dan ini adalah card reader beserta dengan memorinya, ya. Lalu beberapa buah baut, yang dimana baut ini cuma sedikit ya. Kalau printer-printer lain bautnya banyak karena kita harus ngerakit banyak. Dan tentunya kita ini baut juga nih. Ternyata ini dapat juga baut yang digunakan untuk menghubungkan antara dua bagian terpisah tadi ya. Kita dapat velcro juga dan beberapa kunci. Udah gitu aja, dalamannya nggak isi apa-apa lagi. Dan sekarang mungkin saatnya kita merakitnya teman-teman. Nah teman-teman, dalam perakitan 3D printer ini dari Kingron KP3S
Pro itu teman-teman nggak usah mengeluarkan alat-alat lagi, nggak usah beli obeng, nggak usah beli kunci-kunci, nggak usah, karena semuanya itu sudah disiapkan sama ini king roundnya. Ini kunci L aja, biasanya ada obeng, cuman kalau kita lihat baut-baut yang dikasih itu nggak ada pakai baut kembang kempis. Baut kembang tuh nggak ada, semuanya kunci L. Nah, ngerakitnya gimana? Kita akan lihat, ternyata mudah banget ya. Saya akan coba demokan ke teman-teman ya. Jadi pertama itu bednya, pertama itu ini kan yang besar kan. Terus yang kedua ini yang ke Z-nya. Kita gabungin dulu dua bagian ini. Yang teman-teman lihat, gabunginnya juga tinggal diginiin. Benar gak sih? Saya di sini nggak ngeliat atau nggak ngebaca buku manualnya. Itu karena sebelumnya saya sudah pernah ngerakit KP3S. KP3. Iya, KP3 yang biasa, yang bukan yang Pro ya. Makanya saya tahu bagaimana cara merakitnya. Tapi kayaknya ini lebih mudah atau gimana ya? Ini kan pertama lepas seperti ini. Ya. Teman-teman pasang. Tapi hati-hati nih. Karena ini belum kepasang rod screw-nya ini. Itu dia takutnya nanti head-nya ini, nozzle-nya ini itu kepentok ke bednya. Nah, itu harus hati-hati tuh. Itu teman-teman harus hati-hati karena takutnya nanti pecah atau gimana. Mungkin biar aman kita pasang dulu ininya. Dari sini ya. Dari atas, langsung nyungsep. Oke, dimentokin. Atasnya sudah rata, di sini dimentokin. Nah, nggak jatuh dia. Tapi teman-teman harus kencengin bautnya. Kita kencengin dulu nih. Ya teman-teman, jadi itu dia langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk merakit 3D printer ini. Kelihatannya seperti nggak ngerakit 3D printer ya, karena kita cuma masang 4 ya. Ya masang cuma 4 buah baut aja gitu ya. Di bawah dan di belakangnya. Sisanya cuma ngencengin baut aja. Jadi kita ini kayaknya 3D printer yang memang dibuat untuk teman-teman yang benar-benar awal banget mau main di 3D printer gitu ya. Karena nggak ribet masalah kabelnya udah dibungkus nih. Kita nggak usah tahu ini nyambung kemana gitu. Karena kalau 3D printer yang sebelumnya saya review itu ini harus dicolok ke sini. Colokannya salah nanti bisa printernya nggak nyala atau malfungsi gitu ya. Bahkan pemasangan motor steppernya pun saya nggak ada sama sekali. Saya cuma pasang baut aja gitu ya. Kayaknya langkahnya cuma 1 unboxing, 2 pasang baut, 3
apakah sudah siap langsung dipakai, itu yang kita nggak tahu. Nah, ini ada beberapa spare part yang kelebihan gitu ya, seperti ini. Bautnya lebih, terus juga ada Z-axis screw. Oh, kayaknya di bagian sini ya, Z-axis screw. Ya, kita kelupaan lagi 2, kita pasang nanti. Nah, apakah dengan memasang seperti itu ini sudah bisa dipakai? Kita akan buktikan teman-teman ya, dan kita langsung pasang memori yang dikasih gratis ini. Apakah ada, biasanya sih ada file example untuk kita coba gitu ya. Oh ya, buat teman-teman yang nanya ini berapa ngabisin listrik, banyak atau enggak, aduh biasa kali bolak-balik masang memori. Ini listriknya hemat banget ya, jadi enggak boros. Kalau kita lihat tulisannya sih mana ya? Tulisannya sih 200 watt, tapi pada saat pengoperasian itu nggak sampai. Pernah saya ukur palingan di 60 sampai 70 watt aja gitu, tergantung dari suhu temperatur yang kita pakai. Biasanya kalau filamen PLA sih di 210, 215 gitu ya. Sekarang pembuktiannya kita akan colokin. Saya ngambil kabel dulu. Nah teman-teman, sekarang ini printernya sudah nyala gitu ya. Dan sekarang kita mau coba nih, ini bisa langsung digunakan untuk ngeprint atau enggak. Nah pertama-tama mungkin kita cari filamen dulu ya. Ini kita ada filamen. Nah seperti yang saya bilang tadi di awal gitu ya, ini selangnya ini digunakan untuk jalur dari filamennya ini. Dan filamen holder dipasang seperti ini teman-teman ya. Nih, masukin ke sini sampai dia nembus ke bagian bawahnya. Nah, lalu kita bisa lakukan preheat dulu. Ini ya, di menu preheat untuk memanaskan nozzle-nya di sini biar bisa filamennya masuk. Ini sudah preheat di suhu 190, kita naikin dikit 210 ya. Sepanjang 10 mm ya, kita masukin in dulu, kita lihat apa yang terjadi. Ini akan bergerak, teman-teman bisa lihat, dan kita lihat apakah filamennya sudah keluar atau belum. Kita kasih dia jalan lagi. Nah itu kayak tanda-tanda udah mau keluar tuh. Nah ini dia udah keluar. Ini warnanya filamen yang sebelumnya ya, pabrikannya ini warnanya segitu. Sampai keluar warna yang sesuai dengan filamen yang kita gunakan. Ini warna ungu sudah mulai keluar. Oke, kalau sudah keluar seperti ini, kita bisa stop. Oke, ini kayaknya ada kekeliruan nih. Apa ya? Fan. Oke teman-teman, jadi itulah gunanya membaca buku petunjuk ya. Jadi error bip-bip tadi itu ternyata ini ada sensor filamennya. Wah ini mantap banget. KP3S Pro ini dilengkapi dengan sensor filamen. Jadi ini fungsinya kalau nanti seandainya teman-teman ngeprint terus filamennya itu habis, maka dia akan stop sendiri dia. Jadi nggak lanjutin ngeprint gitu ya. Jadi konfigurasi filamennya harus kita ubah dulu. Nah teman-teman, seperti ini adalah konfigurasi selangnya yang benar gitu ya. Nah ini masuk ke sensor filamennya, baru dia masuk ke ini, ke extrudernya. Nozzle-nya udah keluar. Oke, sini teman-teman bisa lihat. Sorry, ini filamennya udah keluar nih. Tapi kita lihat, coba tes pertama ini apakah lancar ya. Kayaknya lancar-lancar aja. Cuman mungkin yang perlu kita perhatikan adalah leveling bednya aja ya. Ini kalau teman-teman denger ya suara mic dari HP saya, yang kedengeran di sini adalah suara kipas dari ininya, bukan suara motor steppernya. Motor steppernya bahkan nggak ada suara teman-teman ya. Ini gerak-gerak ini nggak ada suara nggak ada.
ini sepi banget. Coba kalau kipasnya diganti dengan yang silent, mungkin printer Kingron KP3S Pro ini nggak ada suaranya palingan. Ini teman-teman sudah mulai ngeprint itu. Nah, mantap. Teman-teman coba perhatikan. Ini settingan asli standar dari pabriknya ya. Itu kalau teman-teman lihat kualitas dindingnya itu halus banget. Itu pinggirannya ngeprintnya halus banget. Ini si Kingron di dalamnya di setel kopong ya. Dia ngasih infill kosong di dalamnya. Jadi ini tes ngeprint box. Kita akan lihat apakah benar ini halus hasilnya. Nanti kita lihat. Nih dia ngeprint. Kok bisa halus pinggir-pinggirnya? Nah ini udah selesai teman-teman ya. Nah kalau udah selesai seperti ini, kita nggak bisa langsung nyabut objek 3D-nya nih dari bednya ini, karena bednya masih panas ya. Dan kita tunggu sampai dia dingin, baru kita bisa dengan mudah mencabut objek 3D-nya. Ini masih kuat nih ya. Kita tunggu sampai dingin. Oke, kalau dirasa sudah cukup dingin, ini 35 derajat untuk bednya. Kita coba untuk copot pakai tangan, apakah bisa? Oke, lebih mudah. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Ini mungkin yang hasil standar ya, tapi sudah halus banget. Wah ini mantap juga ini. Padahal ini settingan dari pabriknya yang biasa, mungkin bukan yang paling halus ini ya, karena ini garis-garisnya masih kelihatan. Cuman untuk bentuk kubusnya sudah bagus ya. Jadi itu dia mungkin video kita bagaimana kita merakit 3D printer ini dengan sangat mudah banget. Cuma ada beberapa baut, tidak perlu direpotkan sama merakit kabel-kabelnya, nggak usah kita repot-repot ya. Ini juga bekas-bekas ini bisa kita potekin ya. Nah itu dia mungkin kelebihan dari yang Pro ini. Ada bed ini juga, jadi non-stick bed. Kalau sudah dingin kita bisa mencopot objek 3D dengan sangat mudah. Tapi kalau dia pada saat panas, dia rekatnya bagus banget gitu. Jadi ya memudahkan kita untuk bagi yang pemula untuk ngeprint pertama kali. Oke, mungkin nanti kita akan coba lagi ngeprint objek yang lain di video selanjutnya. Sampai jumpa.